Tapi Ustadz, kita ini negara Pancasila. Pancasila itu sudah kesepakatan para pendiri bangsa. Ulama-ulama terdahulu sudah sepakat dengan Pancasila. Bohong. Para ulama dulu tidak pernah sepakat dengan Pancasila. Mereka justru sepakat dengan Piagam Jakarta yang di dalamnya disebutkan ada kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Itulah yang disepakati oleh para ulama, founding father daripada negara ini. Kenapa Ustadz mengatakan bahwa Pancasila bukan hasil kesepakatan? Ya, Pancasila bukan hasil kesepakatan. Pancasila itu hasil paksaan. Mana landasannya? Kita lihat ketika Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, maka kemudian ada beberapa partai yang kemudian menunjukkan ideologinya. Ada PNI, Partai Nasionalis Indonesia, memperjuangkan negara sekuler. Ada PKI, Partai Komunis Indonesia, memperjuangkan agar bagaimana caranya Indonesia jadi negara komunis. Ada Masyumi, ada PNU, Partai NU dan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tahu tidak yang diperjuangkan Masyumi sama PNU apa? Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kalau misalnya dikatakan bahwa para ulama terdahulu sudah sepakat dengan Pancasila, seharusnya para ulama tidak usah lagi memperjuangkan agar negara ini menjadi negara Islam. Nyatanya setelah Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945, para ulama pada saat itu membentuk partai-partai Islam, Masyumi, PNU diantaranya, yang mempunyai cita-cita agar menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Itu landasan pertama. Tahu tidak? Para ulama termasuk juga ormas-ormas Islam pertama kali menerima Pancasila tahun berapa? NU sendiri pertama kali menerima tahun 1983, zamannya Gus Dur. Loh, kok baru nerima Pancasilanya tahun 83? Berarti sebelumnya apa dong? Menolak Pancasila. Sebelumnya menolak Pancasila. Dipaksa oleh Soeharto dengan asas tunggal Pancasila, wajib semuanya Pancasila, wajib semuanya Pancasila. Karena merasa pada saat itu banyak kiai yang dihabisi, banyak kiai yang disakiti, banyak kiai yang diteror, banyak kiai yang mohon maaf lahir dan batin sampai dibunuh. Pada akhirnya kemudian NU zamannya Gus Dur coba untuk berkompromi. Musyawarah lah Gus Dur dengan beberapa kiai lainnya untuk kemudian menerima Pancasila. Artinya apa? Pancasila itu bukan hasil kesepakatan. Pancasila itu hasil paksaan. Oh, kesepakatan yang mana? Tidak pernah sepakat. Kalau sepakat kenapa harus dipaksa? Kalau sepakat kenapa para kiai dipaksa harus menerima asas tunggal Pancasila, sehingga kemudian mereka banyak yang diintimidasi, banyak yang disakiti. NU sendiri baru menerima tahun 1983. Kalau sepakat seharusnya dari dulu menerima Pancasila. Ketika Soeharto mengatakan Pancasila ya, oke siap, Pancasila sesuai dengan syariat Islam, kok harusnya seperti itu. Jadi saya ulangi sekali, NU dulu memperjuangkan negara berdasar Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasar Pancasila. Itu perubahan yang terjadi. Pada tahun 1983, ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan semua organisasi masyarakat menggunakan azas Pancasila, Kiai Azad yang punya hubungan baik dengan Presiden Soeharto langsung mempertanyakan kebijakan ini kepada sang presiden. Setelah tahu alasan dikeluarkannya kebijakan ini, Kiai Azad mempelopori istihad politik untuk menerima Pancasila sebagai asas semua organisasi di Indonesia, termasuk NU.